Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Superliga RF ya. Sobat kiper sudah menyaksikan video playtestnya yang sudah saya berikan di awal ya. Dan sobat kiper mungkin akan menyadari kalau setia menonton RBK ya, pasti menyadari bahwa saya syuting itu di hari yang sama dengan si Aires Nakula. Dan saya juga men-syuting video ini setelah saya beres syuting kesimpulan si Aires Nakula ya. Jadi saya ambil kesempatan untuk membandingkan dua glove tersebut, itu sangat gampang sekali ya. Dan menurut saya kedua glove tersebut itu memberikan rasa yang benar-benar berbeda ya. Jadi di sini si Superliga RF GK Pro ya, Superliga RF ini menggunakan roll cut ya. Saya tahu dengan pasti sumber rahasia ya bahwa ada pencinta-pencinta glove roll cut di Indonesia ini ya. Kalau pakai bahasanya itu pendukung fanatik ya, pencinta fanatik glove roll cut gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Dan saya nggak heran. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu ada di usia prestasi, ketika di usia berapa tuh? Ketika di tahun 2000-an awal, kamu pasti menyadarin bahwa wah ini glove top grade yang dipakai oleh kiper asing itu selalu roll cut dan menggunakan giga grip ya, sama seperti PGS Storm ya, yang ada kesan apa sih namanya itu, kesan nostalgia yang ada di situ ya. Jadinya brand lokal itu selalu setia merilis glove-glove dengan desain roll cut, meskipun roll cut itu sebenarnya udah desain yang cukup jadul ya, dan banyak sebenarnya adaptasi dari roll cut yang sebenarnya menurut saya performanya lebih baik, misalnya Hyla cut ya. Nah di sini si GK Pro ya dengan full roll cutnya membuat glove roll cut yang menurut saya desainnya sangat bagus sekali dan sangat fungsional sekali ya. Jadi roll cut itu memiliki keunggulan di daya redam tendangan ya. Daya redam tendangannya itu muncul dari fakta bahwa ini jari kamu dia gulung lateksnya di sekeliling jari kamu, sehingga jari kamu itu dikelilingi oleh lateks. Ketika bola datang, lateks tersebut akan meneruskan ya impact-nya itu tidak hanya di jari, tapi di seluruh lateks. Dan karena lateksnya dijahit di backhand, sampai ke backhand. Jadi backhand itu ikut menahan atau ikut meredam kerasnya tendangan. Ya, saya ketika playtest ini ya, beberapa kali melakukan fingertip save ya, termasuk ngetip bola sampai ke atas gitu ya, dari atas ke atas mistar. Dan saya tidak merasakan impact yang berarti di jari saya. Bahkan feeling hilang ngeredam impact-nya itu begitu hebat. Sampai saya sering merasa kontrol jari itu kurang ya. Saya pribadi itu adalah kiper yang senang dengan kontrol jari ya, jadi cut favorit saya itu adalah negatif cut dengan turunannya ya. Nah, dan ketika saya menggunakan glove ini, saya sempat merasa kayak kok ketika ngelakuin diving catch ya, itu rasanya collapse dive ya, itu kok rasanya sulit gitu loh. Karena feeling di jarinya itu keredam dengan sangat super sekali ya. Jadi buat kamu yang mungkin ada problem di cedera jari ya, atau pengen ketika latihan saya latihan saya nggak mau pengen tendangan keras-keras sampai kena masalah di jari ya, si Superliga RF ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus ya. Namun, nah ini yang mesti hati-hati nih, di range harga mid grade itu tidak akan ada glove yang sempurna ya. Namun kamu harus antisipasi ya dengan goresan ya. Jadi glove ini barusan saya gunakan sebanyak 2 kali ya. Dan di sini sudah mulai ada goresan ya. Goresannya itu mana dia tadi, kayak di jari telunjuk. Nah ini dia ya, ada goresan di sini ya, dan di titik lainnya ya benar ada satu lagi di sini ya. Kenapa bisa ada goresan? Karena roll cut dia digulung seperti ini, surface-nya ini bakal mengelilingi, ada tension dikit ya, sehingga kalau ada benda tajam itu bakal gampang sekali tergores ya. Jadi kalau sobat kiper main di lapangan yang berkerikil banget, berpasir banget, ini bukan pilihan yang bijak sebenarnya ya, glove roll cut seperti demikian. Namun di luar itu, kalau misalnya lapangannya dalam kondisi yang ideal, sebenarnya roll cut ini itu sangat awet sekali ya. Jadi tentu saja sobat kiper tahu lapangan kondisi lapangan sobat kiper sendiri seperti apa ya. Jadi silakan dinilai apakah menurut sobat kiper resikonya tinggi atau tidak kalau akan menggunakan Superliga RF ini ya. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan itu adalah mengenai grip. Lateksnya ini dia menggunakan super soft latex ya. Jadi sebelumnya saya sebutin new basic ya, mohon maaf ternyata salah ya, karena feeling hitamnya dan gripnya ini pas sebelum di pre-wash itu sama dengan new basic ya. Nah di situ menurut saya pribadi di harga 400.000, karena GK Pro Superliga RF ini dijual dengan harga 400.000 ya, gripnya ini tergolong tidak up to par ya. Jadi bisa karena kombinasi kontrol jari itu susah. Jadi kalau
kok Sobat Kiper tidak bisa merasakan feel-nya di jari, ya Sobat Kiper tidak tahu tentunya kapan harus mengatupkan jari seperti demikian ya. Kontrol jari yang tidak begitu kerasa karena roll cut-nya, dan ditambah dengan lateksnya sendiri yang menurut saya di bawah New Basic pada umumnya ya. Kalau kita bandingin sama New Basic FAT, bahkan ini di Noto ya, Noto X FAT Asoka ini bahkan beda grade-nya itu cukup jauh ya, sedangkan harganya sama-sama 400.000 ya. Jadi rekomendasi saya adalah gunakan atau belilah GK Pro Superliga RF ini jika Sobat Kiper itu tipe kiper yang tidak ada masalah dengan jari atau tidak pengen jarinya itu sakit ketika melakukan tendangan ya, dan mungkin juga Sobat Kiper kesulitan untuk mendapatkan akses ke glove dengan tulang ya, finger safe gitu. Dan saya sendiri lebih merekomendasikan glove ini daripada glove dengan finger safe, kecuali kalau Sobat Kiper memang ada masalah jari ya, ada cedera kambuhan ya, itu beda kasusnya. Oke. Dari segi lain ya, dari segi kenyamanan, dari segi padding ya, dan juga dari segi desain, menurut saya GK Pro itu selalu desainnya itu sangat rapi sekali ya, dan fitur-fitur yang ditawarkan ya itu kualitasnya juga tinggi ya. Dari segi desain juga sangat simpel sekali, namun dia sudah menggunakan ini ya, bagian finger dan bagian punch joint yang berbeda ya, dan ditambah dengan bagian fingernya ini, padding belakangnya ini juga tergolong cukup tebal lateksnya ya, kayaknya ini Dambex ya, dengan ini jadinya daya redam luar biasa ya, sangat cocok untuk kamu yang ingin memiliki glove dengan daya redam yang tinggi ya. Kalau untuk latihan lagi-lagi perhatikan lapangan yang digunakan ya, di luar itu saya rasa ini glove yang sangat bagus untuk pencinta roll cut. Itu saja Sobat Kiper, salam olahraga, sampai jumpa.